استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا ولآبائنا ولأمهاتنا خصوصا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري ثم الشيخ محمد سيد بن عبد الغني ثم الشيخ كي هجي محمد شروان عبد الباري ثم الشيخ كي هجي محمد سامي بن حمد ثم الشيخ هجي محمد نور وإلى أرواح مشايخنا والمعلمين ولآبائنا ولأمهاتنا على هذه شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dapat bertatap muka, bersilaturahmi untuk sama-sama belajar mengkaji kitab Kitabun Nikah, merupakan susunan karangan dari Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kehadiran kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Baiklah, Bapak-bapak yang ulun hormati, rekan-rekan sekalian, para penghulu, dimanapun Wuhan Pian berada, malam hari ini kita kembali akan melanjutkan pembelajaran kita. Kemarin itu mungkin ulun salah koordinasi kepada guru saya Bani, jadi telingkau. Nah, jadi insya Allah malam hari ini ulun akan kembali melanjutkan itu di halaman halaman 15 kurang membaca. Ini halang lo mau mengklik screen sharing ini, nah ada gana tampilan kitabnya kayak apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bijami'i ulumihi fid daraini amin. Syahdan, halaman 15 di atas adalah syahdan. Masih membahas terkait tentang permasalahan wali nikah bagi seorang perempuan. Syahdan Jersidin adalah wali perempuan
itu dua bagi. Jadi untuk wali seorang perempuan itu terbagi menjadi dua, Isidin. Yang pertama adalah wali mujbir. Wali mujbir. Sedangkan yang kedua adalah wali yang tiada mujbir. Apa itu arti wali mujbir? Maka arti mujbir itu dari kata ajbara yujbiru lah, ijbaran, mujbirun. Nah, itu kan secara harfiah, secara bahasa maknanya memaksa lah. Artinya apa? Mujbir itu adalah wali yang dapat mengarasi. Nah, mengarasi ini kan bahasa Banjar. Mengarasi maksudnya adalah memaksa. Memaksa untuk apa? Menikahkan perempuan dengan tiada izinnya. Nah, ya, dengan tiada izinnya. Artinya boleh aja ngaranya si Dini statusnya wali mujibir, maka boleh menikahkan anak Sidin yang Sidin walinya itu tanpa izin Allah, yaitu bapaknya atau nini. Di sini maksudnya adalah nini laki-laki, yaitu kai yang daripada pihak bapak Sidin. Dan demikian lagi tuan sahaya. Demikian lagi juga tuan sahaya ini bagi orang yang statusnya budak zaman baharilah. Karena kemarin pembahasan yang terdahulu itu juga ada membahas masalah tentang status wali dari seorang budak, budaknya laki-laki atau budaknya perempuan. Adapun segala wali yang lain daripada itu, maka tiadalah mereka itu wali mujbir. Mereka itu berarti cuma bapak atau kayaknya tadi nang statusnya wali mujbir. Tetapi tiada ada bapak atau neneknya jadi wali mujbir melainkan dengan 5 syarat. Ini kan bahasanya nih tetapi apa tiada ini tadi maksudnya kan ada napi, ada istisna nih, melainkan. Kadang ini tadi te anu guru te paus nah ulun nih tepicik apa kata tadi nah. Nang lo. Ulangi lah stop share lo nah. Nah muncul lah. Belum. Nah sip lah. Belum, Bro. Masih mulai. Sudah, Nah, sudah, sudah. sudah. Saya bulai jaga guru jadi ini. Nah sip dah lah. Sampai belum kau melihat juga. Lanjut lagi. Jadi maksudnya ini tadi untuk si bapak atau kakeknya ini bisa menjadi wali mujibir itu ada 5 syaratnya Jersidin, melainkan dengan 5 syarat. Apa saja 5 syarat tersebut? Yang pertama, syarat yang pertama, hendaklah ada perempuan yang diwalikan itu bikrun. Bikrun ini apa? Bujang leh, bujang. Bujang. Sama ada ia balik atau belum balik di sini. Balik artinya nih masih belum haid misalnya bebiniannya masih kekanakan umur 8, 9, 10 ya Allah belum haid lagi dinikahkan oleh kuitannya. Artinya tanpa seizin si kekanakan tadi boleh. Maka harus artinya boleh bapaknya, abahnya atau nininya menikahkan dia dengan tiada izinnya. Lah, orang bahari banyak orang kayak ini ya Allah. Tahu-tahu ikam sudah kuku nikahkan tadi ya lon si Ano. Nah, tak mungkin tak ajut ya Allah. Ngaranya bahari ya Allah. Secara anu lagi kita ada anu ada parentingnya nih.
menuhi ini kan orang pada kawan yang sembarang dia pulang, pada kau main sing sing paksa paksa memaksa, wah kayaknya kayak kesahannya pulang lagi nang zaman apa wah ini nang emansipasi terus juga isu-isu gender ya Allah, sebisa mungkin sekarang itu isu-isunya membuat seorang ayah, seorang suami itu jangan terlalu patriarki di dalam keluarga. Nah, kalau berbicara tentang masalah wali mujibir ini kan ya mungkin tidak tidak nyambung lah istilahnya kan, karena memang ada hak lah seorang ayah itu untuk boleh menikahkan anaknya tanpa izin nih tadi, karena ada istilah wali mujibir nih tadi. Adapun jika ada sayyib, sayyib ini apa? Eh, apa tadi? Janda lah, hilang darah ini hilang keperawanan, darah lah istilahnya, jadi hilang keperawanan sebab wapok, watok lah wati, maka tiadalah bapaknya atau nininya itu jadi wali mujibir. Artinya pada boleh memaksanya tadi lah, memaksa si sayyib tadi, janda tadi, hilang darah sebab wapok, watok apa jima, wati, maka tiadalah bapaknya atau nininya, kakeknya itu bisa menjadi wali mujibir, hanya hanya bisa berkehendak ia pada sah nikahnya ini kepada izinnya yang nyata dengan katanya perempuan yang hendak dinikahkan, dan seperti katanya seperti ucapannya adalah pokoknya hanya kada boleh memaksa, hanya sekedar mengizinkan aja nih. Nah, yaitu dengan misalnya si anak si perempuan itu tadi berkata ketika inya hendak menikah tadi. Jadi inya ini misalnya bapender, nikahkanlah aku, nah nikahkan ulun dengan si anu, nah nikahkan ulun abah, nikahkan ulun jika ada ia sudah balik. Nah, jika perempuannya ini sudah balik, kira-kira mun kayak janda tuh sudah balik kayak itu ya Allah. Dan jika ada ia belum balik, dan jika ada ia belum balik si bebinian ini, perempuannya tadi yang hilang darah sebab watak, yang hilang darah, hilang kebujangan lah, hilang keperawanan sebab watak, sebab berhubungan baliknya sebelum baliknya hingga kemudian daripada balik, hingga kemudian sampai nah daripada masa-masa sudah balik, sudah masa haid, maka harus ia dinikahkan, maka bolehlah kemudian dia dinikahkan. Tahu ini kan peraturan juga sudah berubah, usia minimal boleh kawin ya kalau kita secara negara ya Allah. Dulu yang asalnya 16 untuk seorang perempuan, sekarang ditinggikan syarat minimal usia nikah itu adalah sama-sama 19 tahun, baik calon pengantin pria atau calon pengantin wanita. Kalaupun berusia di bawah usia di bawah tersebut, maka harus mendapatkan apa atau mengajukan apa ngarannya guru, apa istilahnya ke pengadilan tuh apa? Dispensasi, dispensasi. Ah, dispensasi. Ya, dispensasi nikah. Oh, ada mun takun ya munnya akan-akannya masih di bawah usia di bawah usia anu bang jar. Boleh jalan jar anu tuh menerima, nah, asal alasannya aja tepat ya Allah. Apalagi misalnya hamil di luar nikah, masih masih belum sampai batas usianya. Itu tadilah syarat yang pertama.
bahasa ini pemanjang sebutnya syaratnya banyak mana tadi lah ya. Bila ada tadi apa intinya ada bujang, ada janda. Bila bujang balik atau balik itu boleh aja tadi jelas memaksa untuk menikah tanpa seizin. Nah, beda lagi tadi kalau statusnya janda. Nah, itu tadi syarat wali mujibir yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, hendaklah laki-laki bekalnya maksudnya bakal calon suaminya itu sekufu dengan dia. Sekufu nih apa jadi kita sepantaran ya lah, sederajat, ada nang jauh tuh anunya, sama-sama orang sekolah ilmu agama apa misalnya lah, sama-sama statusnya kada yang zaman bahar itu kan sama-sama orang yang merdeka, bukan antara budak dan orang merdeka, sekupu dengan dia, dengan dia si bebiniannya itu tadi. Adapun jika ada ia tiada sekufu dengan dia, maka tiadalah bapaknya atau nininya itu jadi wali mujbir. Raka wajib sih kan hanya artinya cuma bisa berkehendak saja, ada boleh memaksanya nikah. Nah, kamu kawin lon si anu tuh nah ya Pak. Nah, sah nikahnya itu kepada izinnya. Nah, yang pasti harus tetap izin kata kaum mujibir tadi, dan harus izin dan ridhonya bersuami dengan dia. Harus sepupu itu tadi lah. Jika tiada sepupu, maka tidak boleh menjadi wali mujibir, artinya tadi menikahkan tanpa seizinnya. Sehari-hari aja lah binian nih dipaksa juga nikah harau lalakiannya hirang mau ada bungas, ada nang biniannya nih bungas bener, ada suahnya tamu sekali nang tamu pas hari akad nikah, masya Allah takajud nama binian nih, istilahnya ada hendak tuh bang sebenarnya belaki lo nang ini, tapi sekalinya sudah dinikahkan ya pak, malam pertama wah, malam pertama kayak apa kira-kira Bian, kesannya aja lah Mbak Anu sudah, Mbak Anu bangsa anunya, oh, berlapis baju berapa lapis, 3 lapis kah, pokoknya kada hendak tuh bang berkumpul lawan laki nang lawang dikunci kan kayak apa kisahnya baru itulah pun kan lebih nang, tapi akhirnya berhasil nang laki ini apa akhirnya mencoblos lawan nang bini. Nah, imbah tahu rasanya kawin, aduh, anu ada hendak lagi menutupi lawang, wah tahu sudah lo kenikmatan dunia lah. Nah, padahal lakinya anu tadi maka hirang ya lah kadang bungas. Nah, kisah coba hari ada kisah yang sampai nang apa kan maikat diranjang kan awalnya karena ingat jomang kisah hari itu ramai padahal kayak itu. Nah, tadi kisah bagian daripada dipaksa waktu kawin lah. Kemudian lanjut gitu. Nah, ada bacaan kitab. Nah, tahkiknya di bawah nah lah. Ini nang mana? Tadi nang titik 2 nih, ada nang titik 1, ada nang titik 2. Mana bukan ben kawak kamu minan duin nih nang mana nih? Pindah ke dada nang ada gambar bintangnya 1, bintangnya 2 ya. Kita baca sedikit lah. Wala yasihu qabulun nikah illa min ja'izi tasarrufi wa huwal balighul aqilu ar-rasyidu 'inda Ahmad Asy-Syafi'i. Wa inda wa Abi Hanifah annahu sahhan nikahu sabiyul mumayyiz was safihu lakinnahu mawqufun ala ijazatil wali. Wattafaqa imatun radhiyallahu anhum ala sihhati qabulil abi an nikaha
ibnahu shagir shagira wa yajuzu lil waliyyi ghairul abil a'la yuzawwijul yatima qabla bulughihi in kana lahu maslahatun dzalika kal abi inda Ahmad wa Abi Hanifah wa Malik ma'a qawli Syafi'i yamna'u dzalika min kitabil murabba fi hukmi az-zahabi. Lanjut lah. Syarat yang ketiga, hendaklah ada laki-laki bekal calon suaminya itu berisi, itu bacanya lah, berisi milik akan mahar misil perempuan itu. Artinya mahar misil adalah mahar yang sebanding lah dengan di tempat daerah tempat tinggalnya. Dan antara laki-laki bekal suaminya itu. Itu kata deh. Ke bawah lah. Adapun jika tiada ada ia berisi milik seperti demikian itu, tiadalah bapaknya atau niniknya, kakeknya tadi jadi wali mujbir. Pada kawah jadi wali mujbir. Pada kada bisa memaksa, hanya berkehendak saja. Kepada sah nikahnya itu. Kepada sah nikahnya itu, kepada izinnya dan ridhonya bersuami dengan dia. Jadi syarat yang ketiga ini tadi harus memiliki mahar misil hanyar kawa. Jadi wali mujbir bilanya kadeda bisi mahar angka itu tadi, maka si wali, si bapak atau kakeknya tadi tidak bisa aja sih lah. Syarat yang keempat, jangan ada wah. Adawah ini kan dari apa, permusuh-musuhan, yaitu berbantah atau dibencinya. Jangan ada permusuhan, yaitu berbantah atau dibencinya antara perempuan itu dan antara laki-laki bekal suaminya itu. Kalau ibu musuh nih, ini dikawinkan, dinikahkan lah, ada boleh. Jadi pokoknya syaratnya jangan ada perkelahian. Adapun jika ada antara keduanya itu ada wah permusuhan, maka tiadalah bapaknya atau nininya jadi wali mujbir. Pokoknya ada boleh, hanya berkehendak sah nikahnya itu kepada izinnya dan ridhonya bersuamikan dia. Kayak kisah FTP aja lagi lah, kayak FTP. Syarat yang kelima, jangan ada antara perempuan dan antara bapaknya atau neneknya. Antara ayah lawan kakeknya, lawan nang si ibu biniannya itu tadi ada wah yang amat nyata. Nah, lawan anak, lawan cucu juga tapahua tak kalahi kada boleh. Bilanya ada nama dan kayak itu kada boleh. Jadi wali mujubir tadilah. Adapun jika ada antara keduanya itu adawah seperti demikian itu, maka tiadalah bapaknya atau nininya jadi wali mujbir, hanya berkehendak jua sah nikahnya itu kepada izinnya dan ridhonya bersuamikan dia. Maka jika kurang satu syarat daripada segala syarat yang lima ini, Yasidin, maka tiadalah bapaknya atau nininya jadi wali mujbir. Nah, ini banyak tadi lah. Kita ulang lagi yang pertama tadi. Yang pertama harus di atas, perempuan yang diwalikan itu bujang, sama ada balik atau belum. Bujang. Kita selama ini tahunya bila nang bujang ya kalau lah. Nah, dan nang ini kan yang kedua tadi harus sepupu antara keduanya. Yang ketiga pulang tadi laki-lakinya ini harus memiliki mahar misil. Yang keempat jangan ada apa permusuhan antara si perempuan dan si calon bekal calon suaminya. Kemudian yang kelima antara anak lawan si abah atau lawan si kai
kada boleh juga ada permusuhan adawa. Nah, bab hanya pulang kita. Bab pada menyatakan yang dinamai wali akrob dan wali abad. Wali akrob dan wali abad. Dikit lagi. Hanya memang sampai batasnya guru saya bani semalam. Adapun arti akrob, akrob itu kalau Assalamualaikum. dari bahasa. Waalaikumsalam. Nggih, Bapak, selamat datang. Hendak memperjelas, nah kalau boleh lah memotong lalu. Nggih. Mana Pak? Iya gini. Itu kan di apa tadi syarat nomor 2, nomor 1 kalau yang bujang dok. Nggih. Harus bujang tadi kan. Dan itu gugur ketika dia sudah watok gitu lah, sudah pernah jimak lah biasanya. Nggih. Nah, artinya di situ kan sudah disebutkan jimak itu apakah jimaknya itu karena nikah yang halal yang sah Yang sudah atau ada. subhat gitu kan, misalnya pergaulan bebas nih. Artinya di masyarakat nih misalnya nih di KTP perawan dan sepengetahuan orang misalnya orang biasa memang gak ada pernah kawin gitu kan statusnya, tapi melihat apa ngarannya nih kelakuannya sehari-hari, pekerjaannya sehari-hari, apa ngarannya si perempuan ini kada istilahnya kita yakin kada perawan gitu nah gitu. Lalu apakah itu masih bisa berlaku status wali mujbir atau gugur gitu? Kita coba memperjelas nih. Ya silahkan lanjut. Nggih. Ini apa nih? Bagusnya sambil dulu Kak, diskusi dulu Kak kita sebab pertama ini. Yang lain guru juga nih. Rahmat guru saya Bani. Tetap ya Pak, kita Pak lanjut dulu Mas tetap ya Pak. Lanjut. Oke, Aku oke. lagi, aku tak perlu ingat benar gitu. Oh, Ingat oke. lagi. Tampung dulu. Iya, iya Pertanyaan. tampung. Yuk, lanjut. Oke. Pada menyatakan yang dinamai wali akrab dan wali abad. Adapun arti akrab itu yang terlebih hampir kepada perempuan. Nah, ini kan kata-kata akrab dan abad ini adalah bahasa Arab itu kan daripada isim tafdil berwazan af'alu ya Allah. Nah, seperti yang disebutkan di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik, sub min masugin min hulid ta'ajjubi af'alalit tabdili wa badatubi. Akrab itu yang paling dekat, abad itu yang paling jauh, dan arti abad itu yang terjauh daripadanya. Maka wali akrab itu didahulukan ia daripada yang abad. Ya jelas ya Allah ngarannya akrab yang paling parah, didahulukan daripada yang jauh. Maka wali yang terlebih akrab kepada perempuan yaitu adalah bapaknya, yaitu abahnya. Adapun neneknya, adapun kakeknya, selagi ada bapaknya, selama abahnya masih hidup, maka adalah ia wali abad. Nah, terhijab memang ada abahnya, maka si status kakek itu adalah wali abad ya sih. Adapun jika sudah mati bapaknya, maka neneknya atau kakeknya itu tadi itulah yang jadi wali akrab. Dan saudara seibu sebapak itu wali abad. Nah, pokoknya bila ada abahnya, pokoknya yang lain tuh abad dulu lah. Bilanya sudah mati abahnya, maka kakeknya yang jadi wali akrab, dan saudara seibu sebapaknya pulang statusnya
Ading sanak kakak kandung, adik kandung itu wali abaat masih selama kainya masih hidup. Dan jika tiada ada neneknya, nah maksudnya jika ada kakeknya, maksudnya kakeknya meninggal, nah, maka saudara yang seibu sebapak itu, akhun syakiknya itu tadi, saudara kandungnya baik kakak atau ading, itulah nang wali akrob. Nah kemudian pulang, terhijab pulang nih, dan saudaranya sebapak itu adalah wali abaat, wali nang terjauh pulang. Dan jika tiada ada saudaranya seibu sebapak, maka ada nih ading kakak kandung, kada ada ading kandung, kada ada lakian, maka saudaranya sebapak itu jadi wali akrab. Nah, saudara saabah yang jadi wali akrab. Dan anak saudaranya yang seibu sebapak itu wali abaat. Anak kemanakan nih lah, anak kemanakan pulang. Dan jika tiada ada saudaranya sebapak, maka anak saudaranya seibu sebapak itulah yang menjadi wali akrab. Anak kemanakan pulang. Kalau ini lah kisahnya betulakan sekeluargaan bermobil. Nang abah, nang kai, anu ding sanak. Sekalinya kecelakaan, harau habis serumahan meninggalan tas sisa anak kemanakan. Nah jadi anak kemanakan ini nang berhak menjadi walinya si babinian itu tadi, karena ini statusnya naik akhirnya menjadi wali akrabnya tadi. Dan jika tiada ada saudaranya sebapak, maka anak saudaranya kemanakannya itu tadi sebapak itulah wali akrab. Nauzubillah, lah sekeluargaan kecelakaannya itu kan karena kecelakaannya musibah nggak tahu kita kadang tahunya kadang di Jawa tuh bisa kita kereta api semobilan sekeluargaan. Kalau dulu tuh kisah-kisahnya kasusnya. Dan anak saudaranya sebapak wali abaat. Nah, anak kemanakan dari bing sanak seabah pulang nih, jadi statusnya wali abaat. Dan jika tiada anak saudaranya seibu sebapak, anak kemanakan kandung dari bing sanak kandung, maka anak saudaranya sebapak itulah yang menjadi wali akrab. Naik pulang anak kemanakan dari bing sanak seabah jadi wali akrab. Anyar pulang dan mamarina jadi kita nih orang Banjar nih lah, yaitu paman ding sanak bapaknya yang seibu sebapak pulang nang ding sanak kandung bapak mamarina. Nah, maka itu menjadi wali abaat. Bila sidin ini pulang kada ada mamarinan ini, dan jika tidak ada anak saudaranya sebapak, maka mamarinanya ini naik statusnya sidin ini ding sanak bapaknya tadi yang seibu sebapak, itulah yang menjadi wali akrab. Nah, jauh juga bang lah sampai akhirnya paman nih yang naik jadi wali akrab nih tadi. Makanya lah masalah wali ini kita kadang bercarian juga dulu. Adakah abahnya ya kerja? Nah, ada kakaknya kerja. Nah, main bilang ada abahnya kerja kayaknya nyar naik tadi. Kakaknya atau adiknya kandung. Bilang ada tadi nyar tadi siapa pulang? Tinggi anaknya se anu sebapak. Nah, lanjut gitu dulu. Dan jika tiada ada anak saudaranya sebapak, maka mamarinanya dan sanak bapaknya yang seibu sebapak, itulah yang wali akrab. Dan mamarinanya din sanak bapaknya yang sebapak, itu pulang wali abaat. Dulu ada semalam singgah di KUA Satoy, di mana di Sungai Danau, bagus. Ada di hadapan pintu masuknya tuh ada nanya juga urutan-urutan wali nih, urutan-urutan wali sampai ke atas ke bawah ada. Dan jika tiada ada mamarinanya ding sanak bapaknya seibu sebapak, maka mamarinanya ding sanak bapaknya yang sebapak itulah wali akrab. Dan anak mamarinanya ding sanak bapaknya yang seibu sebapak itulah wali abad. Artinya nih anak mamarina ding sanak abas kandungnya adalah sepupu. Nah sampai sepupu tuh bisa juga jadi wali tadi, wali akrab lah. Bilanya habisan dari orangnya. Dan jika tiada ada mamarinanya di sanak bapaknya nih, pamannya nih meninggal,
yang sebapak, maka anak mamarinanya yang seibu sebapak jeung sanak bapaknya yang sebapak. Binanya tertinggal nih, nah seibu sebapaknya di sini. Nah, mulai soalnya tadi mulai di atas ini tadi kan pembahasannya nih seibu sebapak. Yang seibu sebapak itulah wali abad. Dan jika tiada ada memarinanya di sanak bapaknya yang sebapak, oh begitu ya Allah, bujur aja. Maka anak memarinanya yang seibu sebapak dengan bapaknya itulah wali akrob. Tapi yang mulai tadi ini seibu sebapak tulisannya nah. Dan anak memarinanya yang sebapak dengan bapaknya itu wali abad. Husnuzon bujur aja tadi rupanya tadi lah. Dan jika tiada ada anak memarinanya yang seibu sebapak dengan bapaknya, dan tidak ada anak memarinanya sepupunya nih yang seibu sebapak dengan bapaknya, maka anak memarinanya yang sebapak lah. Nah, sepupunya dari dingsanak abahnya nang seabah aja, itulah yang menjadi wali akrab datang ke bawah. Nah, sampai situ aja dulu kita lah. Ini semalam sampai di sini. Nah, Guru Syaibani memulai semalam bermula berpindah wilayah perempuan dari wali akrab kepada wali abad pada 12 tempat. Situ aja dulu kita. Nah, kita berdiskusi ulang. Wallahu a'lam bishawab.